وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Pada bacaan wa ayatul lahum, wa ayah di sini ada mad badal. Apa itu mad badal? Yaitu mad yang kita baca apabila adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, baik itu dhammah, maupun baik itu waw atau huruf ya. Maka apabila ada huruf hamzah bertemu setelahnya huruf mad, maka kita namakan dengan mad badal. Wa panjangnya berapa untuk mad badal? Panjangnya adalah 2 harakat. Wa ayatul lahum. Pada lafal tul lahum di sini ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu ditandai dengan adanya dhammatain bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf lam di sini. Maka cara membacanya, masukkan tanwinnya kepada huruf lam tanpa ditahan gunnah. Maka bila gunnah tidak disertai dengan gunnah. Maka wa ayatullah, langsung wa ayatul lahum. Kemudian lafal lahum anna, di sini ada mim mati bertemu dengan hamzah. Apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah setelahnya kecuali 2 huruf yaitu mim dan ba, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Maka suara mimnya harus jelas tanpa ditahan. Wa ayatul lahum anna, tidak ditahan. Kemudian pada lafal anna di sini ada huruf nun yang berharakat tasydid. Tasydid itu tanda seperti huruf w. Ini namanya tasydid atau biasa ada mengenal sabdu misalkan. Maka apabila ada nun berharakat tasydid, maka ia dibaca dengan bacaan gunnah. Gunnah yaitu menahan suaranya. Kemudian di sini ada na yang bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu adanya huruf fathah bertemu alif. Hamalna, kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Dzurriyyatahum, ini tekan ya, ro-nya sama ya-nya tekan. Dzurriyya, jangan dzurriyah, tapi dzurriyyatahum fil. Di sini kembali lagi ada mim mati bertemu fa, yaitu hukum tajwidnya izhar syafawi. Fil fulkil, fil yaitu adanya alif lam qamariyah. Kemudian fil fulkil yaitu alif lam lamnya tertulis dan dibaca. Kemudian fil fulkil mashhun. Pada lafal hun ada bacaan mad arid li sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita karena kita waqaf. Misalkan di sini asalnya al-mashhuni, karena kita waqaf nunnya menjadi sukun, maka ini yang kita namakan dengan mad arid li sukun, yaitu adanya huruf mad sebelum huruf akhir yang mana huruf akhirnya diwaqafkan dan disukunkan. Panjangnya untuk huruf mad arid li sukun atau mad arid li sukun yaitu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh 6 harakat. Ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Pada bacaan wa khalaqna, ya di sini kami lupa untuk menuliskan ada huruf qaf yang dia sukun, maka kita namakan dengan hukum bacaan qalqalah. Yaitu apa arti qalqalah? Artinya dia ittirab, getaran. Maka dia artinya memantul dan getar sebagainya. Maka wa khalaqna. Nah, kemudian untuk qalqalah dalam huruf qaf jangan sampai adanya saktah ataupun adanya tambahan huruf seperti huruf hamzah. Misalkan wa khalaqna itu ada tambahan hamzah. Harusnya dalam pelafalan qalqalahnya tidak ada tambahan hamzah ataupun saktah. Ya, kan tapi dia langsung saja mengalir. Wa khalaqna, wa khalaqna.
Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal ada bacaan mad tabi'i panjangnya 2 harokat, yaitu adanya fathah bertemu alif. Lahum mim mislih, pada mim mati bertemu dengan mim, itu kita namakan dengan idgham mimi. Jadi apabila ada huruf mim bertemu dengan mim yang serupa, maka itu kita namakan dengan idgham mimi. Cara membacanya, mim yang pertama dimasukkan kepada mim kedua dan ditahan gunnahnya. Lahum mi, gitu ya. Lahum mi. Kemudian pada lafal selanjutnya, pada lafal mim mislihi, ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka ini kita namakan dengan hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terjadi apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yanmu. Jadi huruf idgham bi gunnah itu cuma tersusun dalam kata yanmu, ya, nun, mim, waw. Apabila ada huruf nun atau tanwin an, in, un datang setelahnya 4 huruf ini, maka kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah memasukkan nunnya kepada mim, tapi tidak secara sempurna karena dia idghamnya idgham naqis. Maka wa khalaqna lahum mim mislihi. Kemudian hati-hati dalam pelafalan sa, jangan dibaca mis gitu ya, tapi di situ sa, mim mislihi. Kemudian pada lafal hi, di sini ada mad silah qasirah, yaitu ditandai dengan ha dhamir bertemu dengan huruf ya yang disukunkan di sini kecil. Maka ini tanda untuk menandakan panjang 2 harokat. Ma, ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Yarkabun. Nah, di sini ada huruf ra tebal. Maka ro-nya kita tebalkan, bukan yarkabun, tapi dia tebal ro-nya, yarkabun. Kemudian pada lafal bun, di situ ada bacaan mad arid disukun. Kita boleh memanjangkannya 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Yarkabun 2 harokat, yarkabun 4 harokat, yarkabun. Ya, kita ulang kembali terakhir. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Pada bacaan wa in nasha', pada lafal ini ada nun mati bertemu dengan huruf nun, maka hukum tajwidnya yaitu idgham bi gunnah. Cara membacanya, masukkan nun yang pertama kepada nun kedua, kemudian ditahan gunnahnya, karena idgham itu memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Maka wa in nasha', seperti itu. Kemudian pada lafal hamzah, hamzah itu punya sifat, yaitu sifat jahar dan sifat syiddahnya. Maka dia tidak boleh mengalir nafasnya dan tidak boleh mengalir suaranya, dia harus tertahan. Ya, maka dia tertahan suara dan tertahan nafas. Nasha' a wa in nasha' nughriqhum. Kemudian pada lafal ghain, hati-hati jangan sampai huruf ghainnya terpantulkan. Contoh nughriqhum. Ini berarti huruf ghainnya memantul. Harus dia tidak boleh memantul, ya, nughriqhum. Kemudian pada lafal qaf, riqhum, di sini ada huruf qalqalah, itu huruf qaf termasuk huruf yang memantul, tapi perlu difahami pantulannya jangan sampai menjadi pantulan yang saktah ataupun ada pantulan tambah hamzah. Misalnya nughriqhum itu saktah, atau misalnya nughriqhum ada tambahan hamzah. Tidak, tapi dia nughriqhum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu fa, ada hukum tajwid berupa izhar syafawi, yaitu terjadi apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba, maka kita namakan izhar syafawi. Kemudian fala, di sini ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, la adanya fathah bertemu dengan alif. Fala, kemudian sarikha, padahal fari ini ada mad tabi'i, yaitu adanya ri bertemu dengan huruf ya. Nah, ini ya-nya seperti ini.
ya, ianya titiknya di bawah, maka ini kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu. Ya, kemudian lahum ada mim mati bertemu wa, ada izhar syafawi lagi. Lahum wala, ya. Maka dia mim mati bertemu dengan huruf wa. La, kembali lagi ada mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Wala, kemudian hum ketemu ya, yunqazun ada bacaan izhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ya. Maka harus jelas suara mimnya, tidak boleh tahan. Wala hum, kemudian yunqazun, yunqazun. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf qaf, yang mana qaf termasuk daripada bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu suara nunnya disamarkan kepada huruf qaf. Yunqa ditahan, kemudian langkah selanjutnya ditahan gunnahnya. Tidak langsung yunqazun, tapi dia yunqazun, zun. Hati-hati dalam pelafalan zal, jangan sampai dibaca dengan zai. Jangan yunqazun, tapi dia yunqazun. Kemudian pada lafal zun ini ada mad arid disukun. Panjangnya boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan pula boleh 6 harakat. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Pada bacaan illa, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Pada lafal la, yaitu adanya la yang berharakat fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Illa, kemudian rah, rohnya di sini roh tebal, ya, jangan dibaca rahmata tapi rahmatan. Kemudian juga di sini ada sifat ha, ha sifatnya adalah sifat hamas, yaitu jaroyanu an-nafas, hamas, yaitu jaroyanun nafas, artinya mengalirnya nafas kita. Rah, nah, seperti itu. Kemudian rahmatan minna, pada lafal tam di sini ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Apabila ada nun mati atau tanwin atau fathaya, kasrotain, fathatain, dhammatain, itu bertemu dengan huruf mim, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah. Ini salah, tulisannya salah, ya. Di sini bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, salah satunya adalah huruf mim, yaitu huruf idgham bi gunnah tersusun dalam kata yanmu, yanmu, ya, nun, mim, waw. Sehingga apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yanmu ini, maka dinamakan dengan idgham. Cara membacanya adalah tanwinnya atau nunnya masuk kepada huruf setelahnya. Maka rahmatan sambil ditahan gunnahnya. Karena di sini bi gunnah, idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya yaitu disertai dengan gunnah, gunnah menahan. Maka kemudian lafal minna, pada lafal na atau nun bertasydid di sini kita namakan dengan bacaan gunnah. Yaitu cara membacanya adalah suara nunnya ditahan dulu. Min, baru masukkan kepada nanya. Min, 2 harakat nya baru kena. Minna, kemudian na ada mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian wa mata'an, ya, kemudian pada lafal ta di sini ada mad tabi'i lagi, yaitu pada lafal ta adanya fathah bertemu dengan alif. An ila ada izhar halqi, yaitu ditandai dengan adanya fathatain bertemu dengan hamzah. Ya, hamzah termasuk salah satu huruf-huruf izhar yang kita keluarkan daripada halq kita, maka dinamakan dengan izhar halqi karena di sini bertemu dengan huruf-huruf halq semua, yaitu adanya fathatain, kasrotain, dhammatain, tanwin dan atau nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Ada hamzah, ada ha seperti ini, ada ha, ada ain, ada ghain, ada kha. Nah, huruf-huruf ini maka harus jelas suara nunnya atau suara tanwinnya harus jelas. Wa mata'an ila, jangan ditahan. Jangan wa mata'an, jangan. Tapi langsung jelas. Kemudian ila, pada lafal ila ada fathah bertemu alif. Di sini alifnya
di atas ya. Ini menandakan alif yang dia agak bengkok atau dinamakan dengan alif mankusah. Yaitu di sini langsung ya kita baca dengan panjang mad tabi'i karena di sini hukumnya mad tabi'i. Kemudian ilahin. Nah, ini hati-hati dalam pelafalan ha, jangan sampai ilahin, jangan dibaca dengan ha besar tapi ha kecil. Kemudian pada lafal hin ada mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya huruf mad kemudian datang setelahnya huruf sukun pada lafal nan, yang memang pada dasarnya dia dibaca hinin karena kita waqaf nunnya menjadi sukun, maka sukun di sini kita makan dengan sukun arid. Maka mad arid disukun disebabkan karena adanya sukun arid yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan waqaf, dan sebelum huruf yang diwaqafkan tadi menjadi sukun ada huruf mad, maka di sini ada huruf mad berupa ya. Baik, kita ulangi. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ya. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Pada bacaan wa idza di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Di sini jangan dibaca zai gitu ya. Wa idza, tapi jangan dibaca dengan wa iza, tapi kita baca dengan wa idza, za, ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Wa idza qila lahum, kemudian lafal qi di sini bukan baca qila tapi huruf qaf. Wa idza qila lahum qila. Kemudian pada lafal qi juga ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian qila lahumuttaqu. Kemudian di sini mud langsung kata karena alif di sini tidak dianggap. Kemudian ku pada lafal qaf di sini bertemu dengan waw. Maka hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kembali lagi kita menemukan adanya mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Baina, pada lafal baina di sini ada ya sukun. Ada ya sukun bertemu dengan sebelumnya ada huruf fathah, maka dinamakan dengan bacaan lin. Ma baina aidikum. Ai juga sama, ada bacaan lin, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan ya sukun. Ya, bacaan lin terjadi dalam 2 kondisi, apabila ada waw sukun atau ya sukun didahului dengan huruf-huruf berharakat fathah, maka itu namanya bacaan lin dan lembut dalam pelafalannya. Aidikum, pada lafal di ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Kemudian aidikum wama, kemudian di sini ada mim mati bertemu waw, maka ini kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka di sini kecuali mim dan ba, dan di sini kita ada mim mati bertemu dengan huruf waw, maka dia dinamakan dengan izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas tanpa ditahan. Aidikum wama, jangan aidikum wama. Ini bacaan yang kurang tepat. Kemudian wama ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Khalfakum, khalfakum, hati-hati dalam pelafalan fa, jangan dibaca khalfakum dengan p gitu ya, tapi di sini dengan fa, f. Kemudian kumla, nah di sini ada mim mati bertemu lam, kembali lagi izhar syafawi karena ada mim mati bertemu lam. La'allakum turhamun, lagi mim mati bertemu ta, izhar syafawi juga, turhamun. Di sini ra-nya ra tebal, turhamun, ha kecil. Mun, pada lafal mun ada bacaan mad arid disukun. Boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.